Catatan akhir tahun di tahun 2025 ini, kita masih banyak kali melewati peristiwa-peristiwa yang kemudian bisa berpotensi untuk memecah belah. Antara lain, perusakan rumah ibadah, pelarangan kegiatan peribadatan, yang sebenarnya jika dilihat itu justru akan meningkatkan kualitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tetapi kemudian memang bahwa ada ekspresi tertentu secara individual yang kemudian menolak kegiatan-kegiatan peribadatan tersebut. Bahwa nilai individual inilah yang kemudian mempengaruhi sikap-sikap yang membuat kita bisa berbeda, dan meruncingkan perbedaan itu membuat kita kemudian terpecah belah. Nilai universal adalah sifat Tuhan yang selalu diajarkan, selalu menggodok jiwa manusia lewat kegiatan peribadatan, kegiatan keagamaan, ajaran-ajaran, sehingga manusia bisa dimoderasi dari sifat-sifat individualnya. Maka kita harus memberikan introspeksi. Bagaimana dengan peran para tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama dalam menata, dalam membuat warga, membuat individu-individu itu kemudian berubah menjadi individu yang toleran, yang saling menyayangi, saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga kemudian kita bisa mengatasi persoalan ini. Tetapi jika toh hasil dari penggodokan di lembaga keagamaan maupun ajaran-ajaran itu belum memperlihatkan hasil sesuai yang disasar, maka tentunya pemerintah, pemimpin, aturan-aturan harus ditegakkan agar supaya kemudian kita tidak saling melarang, saling menolak, saling merusak satu dengan yang lain, yang tentunya ini menjadi satu potensi besar untuk memecah belah Indonesia. Untuk itulah saudara-saudara, saya berpikir bahwa penting pemimpin dari tingkat bawah sampai yang paling atas untuk memberikan perhatian yang serius terhadap respon atau reaksi-reaksi yang secara insidentil itu dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu yang kemudian melakukan pergesekan, menolak kegiatan keagamaan atau kegiatan peribadatan yang sebenarnya secara akal sehat justru kegiatan-kegiatan inilah yang kemudian bisa meningkatkan kualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka saya tentunya dalam perenungan di akhir tahun ini, kita mengingatkan kepada semua pemimpin dari tingkat bawah sampai tingkat yang paling atas untuk memberikan porsi yang lebih terhadap hal-hal yang berdampak besar seperti ini. Dan kemudian juga tentunya kita berusaha dengan maksimal untuk melakukan pembinaan kepada jemaat, kepada jamaah, agar supaya kemudian sifat-sifat individual yang berbasis pada egosentrik, yang berbasis pada egoisme, kesombongan, itu kemudian bisa berubah dengan sifat-sifat Tuhan, dengan sifat-sifat universal, di mana kita kemudian akan saling menyayangi, saling menghormati, toleransi satu dengan yang lain, sehingga kita kemudian bisa melewati tantangan dari perusakan, pelarangan kegiatan beragama, beribadah yang bisa berdampak pada perpecahan pada bangsa ini.